Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada pagi hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yakni masih tentang fabel. Bahasa Indonesia kelas 7 pertemuan kelima menelaah struktur dan bahasa fabel oleh Bu Asi. Struktur fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kebahasaan dalam fabel. 1. Meliputi kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas atau pekerjaan yang sedang dijalankan. Nah, dari kata kerja ini terdapat 2 bagian. Ada kata kerja aktif intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat. Contohnya seperti mengangkat, memegang, menulis, dan membawa. Lanjutan kebahasaan fabel. 2. Kata sandang si dan sang. Pada teks ini akan mendapatkan beraneka macam kata si dan sang. Contohnya si kancil, si kepompong, dan sang harimau. 3. Penggunaan lalu, kata hubung, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian dipakai menjadi kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Sementara kata akhirnya dipakai untuk mengakhiri dan meringkas informasi dalam suatu paragraf atau dalam suatu cerita. Penggunaan keterangan tempat dan waktu. Dalam teks ini, anak-anak berjumpa dengan beraneka macam kalimat yang memberitahukan tempat dan waktu yang sedang berlangsung dalam cerita fabel tersebut. Menceritakan kembali isi fabel. Dalam menceritakan kembali, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Di antaranya, 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh. 2. Menentukan rangkaian peristiwa. Yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel. Dalam menentukan tokoh dan watak tokoh, anak-anak harus mengerti siapa nama-nama tokohnya dan bagaimana watak-watak, atau termasuk watak antagonis, protagonis, atau yang lainnya. Yang kedua itu menentukan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu sama dengan urutan peristiwa. Yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel tersebut. Menceritakan kembali isi fabel meliputi 1. Baca fabel atau dongeng dengan seksama dari awal sampai akhir. Jangan dilompat-lompat ya kalau membaca. Yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Yang ketiga, catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam dongeng secara garis besarnya saja. Yang keempat, ceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatmu sendiri, namun harus sesuai dengan isi dan urutannya. Nah, setelah Bu Asy menjelaskan, tinggal anak-anak mengerjakan tugas bahasa Indonesia ya. Kerjakan LKS kalian halaman 18, tugas individu ketiga. Yang kedua, serta kerjakan pula tugas kelompok 3. Jika belum paham bisa tanya Bu Asy ya, itu nomor WA-nya Bu Asy.
dan kumpulkan dan kirim ke tugas kalian melalui WA Bu Asih. Sekian dari Bu Asih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.